materi ya tentang persamaan logaritma. Nah, pengertian dari persamaan logaritma itu sendiri adalah persamaan yang bilangan pokok atau numerusnya memuat variabel. Ya, bilangan pokok atau numerusnya memuat variabel. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita mencari himpunan penyelesaiannya atau menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan sehingga nantinya persamaan logaritmanya bisa bernilai benar. Ada beberapa bentuk persamaan logaritma. Di sini kita hanya akan bahas 3 bentuk, sisanya kalian bisa searching ya. Nah, kita lanjut masuk ke bentuk yang pertama, itu ada persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan a log p dengan a besar 0, a tidak sama dengan 1. Jadi bilangan pokok dari logaritma itu, jadi kalau mau dikatakan logaritma itu bisa memiliki nilai jika bilangan pokoknya itu harus lebih dari 0 dan bilangan pokoknya tidak boleh 1. Lebih dari 0 karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti kalau bilangan pokoknya 0 juga tidak boleh. Ya, dia harus positif ya dan lebih dari 0. Berarti syarat bilangan pokok itu tidak boleh negatif, tidak boleh 1, tidak boleh 0. Berarti bolehnya pecahan ya, 1/2, 2/3 dan seterusnya, atau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, dengan syarat numerusnya itu juga, itu numerusnya punya syarat numerusnya harus lebih besar dari 0. Ya, ini tidak ada tanda sama dengan, berarti kalau numerusnya 0 juga tidak boleh. Oke. Jadi kalau udah ketemu bentuk a log fx sama dengan a log p, maka ini langsung kita simpulkan numerusnya itu bisa langsung kita samakan. Di sini diperhatikan, dipastikan dulu di kanan kiri ya, di ruas kanan dan ruas kiri hanya memuat satu logaritma saja. Kalau di ruas kirinya ada 2 logaritma, kita gunakan operasi atau sifat-sifat logaritma sehingga dia bisa menjadi 1 logaritma. Ya, kemudian diperhatikan lagi adalah bilangan pokoknya wajib sama, baru setelah itu bisa kita samakan numerusnya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Miss punya 2 log x kuadrat dikurang 5x tambah 8 sama dengan 1. Nah, di sini di ruas kanannya belum ada logaritma, Miss. Gimana caranya? Oke, mari kita selesaikan bersama ya. Untuk memunculkan logaritma di ruas kanan, ya, karena di sini hanya ada angka, maka angka yang di ruas kanan itu kita kalikan dengan ya logaritma dengan bilangan pokok kita melihat di ruas kiri punya. Jadi kalau ruas kiri bilangan pokoknya 2, ini wajib 2 log 2. Jadi ini wajib dengan angka yang sama, numerus dan bilangan pokok sama. Jadi kalau kita ambil bilangan pokok 2, maka ini 2 juga. Kalau misalnya di sini 3, maka ini menjadi 3 log 3. Kalau ini 4, maka ini menjadi 4 log 4. Ya, jadi angka bilangan pokok dan numerus di sini tergantung dengan bilangan pokok di sebelah di ruas kirinya. Oke, angka satunya ini mau dikemanakan? Kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari. 1 ini akan menjadi pangkat dari numerus yang di sini. Jadi kita naikkan satunya menjadi pangkat numerus, maka itu menjadi 2 log 2 pangkat 1. Oke, nah kalau udah ketemu bentuk seperti ini, perhatikan di ruas kanan ruas kiri juga sudah memuat hanya 1 logaritma dan bilangan pokoknya juga sudah sama. Maka kita bisa langsung menyamakan numerusnya saja, yaitu x kuadrat kurang 5x tambah 8 itu sama dengan 2. Ya, 2 pangkat 1 2. Kemudian kita lakukan operasi lagi, x kuadrat kurang 5x, 8 kurang 2 itu positif 6. Ya, maka ini dia. Kemudian ini kita faktorkan, x kurang 2, x kurang 3 ya. Kalau dikali dia plus 6, kalau dijumlahkan dia min 5. Ini dia. Maka kita dapatkan nilai x-nya itu sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Tapi perhatikan, untuk persamaan logaritma ini belum bisa langsung menjadi himpunan penyelesaian. Ini belum bisa langsung menjadi himpunan penyelesaian. Kita harus lakukan uji. Ujinya kemana, Miss? Ujinya kita lakukan ke numerusnya. Jadi kita harus pastikan dan yakinkan bahwa nilai x itu sudah juga memenuhi syarat numerus, bahwa nilai numerusnya harus besar dari 0. Oke. Kita lihat numerus yang dilihat itu adalah numerus di soal awal yang ini, bukan di numerus yang sudah kita operasikan seperti ini ya. Kita lihat tetap yang di soal awal ini biar jelas. Karena di sini numerusnya atau logaritmanya hanya di ruas kiri, maka numerusnya hanya yang ini saja. Ya, jadi kita ujikan ke numerus x kuadrat kurang 5x tambah 8, ganti x-nya dengan 2. Kita ganti x-nya dengan 2, maka didapatkan hasilnya adalah 4 kurang 10 tambah 8 itu 2. 2 itu sendiri nilainya sudah besar dari 0. Artinya untuk x sama dengan 2 jika dimasukkan ke numerus itu sudah memenuhi syarat numerus yang harus bernilai 0, besar dari 0. Maka x sama dengan 2 ini sudah bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Kita lanjut lagi ke yang x sama dengan 3. Kita ujikan lagi ke numerusnya ya. Maka kita dapatkan hasilnya 9 kurang 15 tambah 8 itu 2 lagi. 2 ini sendiri juga sudah besar dari 0.
maka X sama dengan 3 ini juga sudah bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1 itu adalah 2 dan 3. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. 4 log X ditambah 4 log X tambah 12 sama dengan 3. 4 log X tambah 4 log X tambah 12 itu sama dengan 3. Nah, di sini perhatikan di ruas kiri itu ada 2 buah logaritma. Maka 2 buah logaritma ini harus kita satukan. Ya, yang perlu kita lihat di sini adalah bilangan pokoknya sama dan ada operasi penjumlahan. Kita gunakan sifat logaritma. Kalau ada operasi penjumlahan dengan bilangan pokok yang sama, boleh kita gunakan sifat kita rubah dia menjadi perkalian. Ya. Maka ini menjadi 4 log X dikali X tambah 12. Nah, yang ini di sini tadi belum ada logaritma, kita munculkan ya menjadi 3 dikali. Karena di sini bilangan pokoknya 4, maka ini berubah menjadi 4 log 4. Boleh muncul di sini 4 log 4. Oke, langkah selanjutnya 3-nya ya naik menjadi pangkat numerus ya menjadi 4 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 3 sendiri itu adalah 64. Kemudian kita lihat ya di ruas kiri dan ruas kanan sudah memuat hanya satu logaritma dan bilangan pokoknya pun sudah sama, maka ini bisa kita samakan numerusnya. Nih. Ya, ada pertanyaan, Miss, ini boleh dikalikan ke dalam nggak, Miss? Langsung boleh. Ya, ini boleh langsung dirubah menjadi X kuadrat tambah 12X boleh. Ya, ini kalikan X kuadrat tambah 12X. Kemudian 64-nya pindah menjadi min 64. Oke. Kemudian ini kita faktorkan. Ya, X tambah 16, X kurang 4. Kalau dikalikan dia min 64. Kalau jumlahkan dia positif 12. Sehingga kita dapatkan nilai X yang mungkin itu min 16 atau X sama dengan 4. Tetap ya, kalau sudah dapat nilai X, kita lakukan uji. Jangan lupa lakukan uji. Ujinya ke numerus. Numerus yang mana, Miss? Nih, perhatikan yang di sini, yang di soal awal, bukan yang di sini. Jadi numerusnya, karena logaritmanya di soal awal ada 2, maka numerusnya juga ada 2 yang harus kita ujikan. Kita coba dulu ke numerus yang pertama, yang X saja. Numerus X, X-nya ganti min 16, maka langsung dapat min 16. Karena dia min, maka dia sini ada kecil dari 0. Jadi numerusnya itu tidak memenuhi syaratnya. Ya, karena sudah ada satu numerus yang tidak memenuhi syarat, maka sudah pasti nilai X ini tidak bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi tidak perlu lagi dilakukan uji pada numerus yang kedua ini. Langsung boleh kita simpulkan bahwa X sama dengan 16 bukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang X sama dengan 4. Oke, kita coba dulu ke numerus yang pertama, yang X sama X ya. Numerus yang X itu X-nya ganti 4 menjadi 4. 4 sendiri itu besar dari 0, ini berlaku ya, sudah memenuhi syarat numerus. Kita lanjut lagi ke numerus yang kedua, yang X tambah 12. Kita lakukan uji lagi. Ganti X-nya dengan 4, maka didapatkan nilainya 16. Jadi, untuk menentukan suatu nilai ini bisa menjadi HP, kita harus lakukan di uji semua numerusnya dan dia harus berlaku. Jadi kalau di sini nanti ada logaritma lagi, berarti ada 3 numerusnya, maka kita harus lakukan lagi uji numerusnya satu lagi. Dia bisa menjadi HP jika sudah memenuhi semua syarat numerus yang ada. Kalau ada saja satu saja numerus yang tidak terpenuhi syaratnya, maka nilai X ini tidak bisa dijadikan himpunan penyelesaian. Ya, berarti kita simpulkan bahwa nilai X sama dengan 4 ini bisa menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk soal nomor 2 hanya 4 saja yang menjadi himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua itu mirip dengan bentuk yang pertama. Ya, A log X sama dengan A log X ya. Syarat bilangan pokoknya masih sama. Nah, numerusnya juga masih sama. Numerusnya harus besar dari 0. Apa beda Miss dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi di sini P atau konstanta. Untuk yang kedua ini sekarang di sini sudah memuat, ruas kanannya memuat variabel atau fungsi. Jadi numerusnya sudah memuat fungsi kedua-duanya. Kita lihat contoh soalnya ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini masih sama dengan bentuk yang pertama, kita yakinkan kanan kirinya hanya satu logaritma dan sudah memiliki bilangan pokok sama, maka kita bisa menyamakan numerusnya langsung. Oke, kita lanjut. Miss punya soal 3 log 3x kuadrat tambah 4x kurang 4 sama dengan 3 log 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Nah, ini kita yakinkan kanan kiri sudah hanya memuat satu logaritma ya, sudah memuat satu logaritma, kemudian bilangan pokoknya sudah sama. Ya, ini sudah sama-sama 3 bilangan pokoknya, maka ini tinggal kita samakan numerusnya saja.
3x kuadrat tambah 4x kurang 4 sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Nah, ini langkah selanjutnya, pindahkan semuanya ke ruas kiri. Ya, 2x kuadrat pindah menjadi min 2x kuadrat, plus 3x menjadi min 3x, min 2 menjadi plus 2. Oke, kemudian kita lakukan operasinya, 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu adalah x kuadrat aja, 4x kurang 3x itu positif x, min 4 tambah 2 itu min 2. Kemudian ini kita faktorkan seperti biasa, x tambah 2, x kurang 1 ya, maka didapatkan hasilnya x-nya min 2 atau x-nya 1. Ini masih kemungkinan. Kita lakukan lagi ke uji. Kita tetap uji. Ya, setiap persamaan logaritma pasti harus diuji nilai x-nya. Ujinya ke numerus. Ya, numerus kita ada 3x kuadrat tambah 4x kurang 4 dan ada 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Kita uji ke sini dulu, numerus yang pertama ya. Untuk x sama dengan min 2, ganti nilai x-nya dengan min 2, maka didapatkan hasilnya adalah 0. Ya. 0 ini juga tidak memenuhi syarat dari numerus, karena numerus harus lebih dari 0. 0 juga tidak boleh. Sehingga karena untuk numerus yang pertama sudah tidak memenuhi, maka x sama dengan min 2 ini tidak bisa menjadi himpunan penyelesaian. Kita langsung lanjut lagi uji untuk yang x sama dengan 1. Ya, kita uji x sama dengan 1. Kita uji dulu ke numerus yang pertama. Kita ganti x-nya dengan 1, maka didapatkan hasilnya adalah 3. 3 itu sudah besar dari 0, sehingga ini sudah memenuhi syarat numerus. Kita lanjut lagi untuk yang numerus kedua. Kita uji lagi untuk numerus yang kedua. Kita ganti x-nya lagi dengan 1, ya, maka kita dapatkan hasilnya juga 3. Karena dia sudah memenuhi kedua syarat numerus di sini, maka kita simpulkan x sama dengan 1 bisa menjadi himpunan penyelesaian. Jadi untuk soal nomor 1 ini himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ada log 7x kurang 6 sama dengan 2 log x. Nah, ini Miss mau ingatkan kalau ada bentuk seperti ini, ya. Ini bilangan pokoknya 10. Dan ini bacanya 2 kali log 10, bukan 2 log x. 2 kali log x. 2 kali log x, bukan 2 log x ya. Ini bacanya 2 kali log x. Nah, ini cara penyelesaiannya. Ini karena dia 2 kali log x, maka 2 ini bisa naik menjadi pangkat numerus. Ya, ini menjadi log x kuadrat. Jadi 2 naik menjadi pangkat numerus. Nah, ini perhatikan di ruas kanan dan kiri juga sudah hanya memuat satu logaritma ya, log 1. Kemudian bilangan pokoknya juga sama-sama 10 ya, sudah sama, maka langsung kita samakan saja numerusnya. 7x kurang 6 sama dengan x kuadrat ya. Kemudian yang di ruas kiri Miss pindahkan semuanya ke ruas kanan sekarang. Jadi yang x kuadrat di ruas kanan itu tetap, yang ini yang pindah maka tandanya berubah. Plus 7x menjadi min 7x, min 6 menjadi plus 6, itu sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Kalau dikalikan dia itu plus 6, kalau jumlahkan dia min 7, maka kita dapat kemungkinan x-nya itu bisa 1 atau 6. Ya, kemudian ingat kita harus lakukan uji dulu untuk memastikan yang bisa menjadi HP yang mana. X sama dengan 6 kita lihat ya yang di sini, bukan yang ini. Kita lihat di soal awal. Numerusnya yang pertama ada 7x kurang 6. Kita uji dulu nilai x sama dengan 1 ke numerus 7x kurang 6. Kita ganti x-nya dengan 1. Maka kita dapatkan hasilnya 1. 1 itu sendiri sudah besar dari 0, maka dia memenuhi numerus yang pertama. Kita lanjut lagi, numerus yang keduanya ada x. Kita uji lagi ke numerus x. X-nya sendiri diganti 1, maka dia menjadi 1. 1 itu juga sudah besar dari 0, memenuhi. Oke. Habis semua numerusnya, maka karena x sama dengan 1 sudah memenuhi kedua numerus yang diminta, maka x sama dengan 1 ini bisa menjadi HP atau himpunan penyelesaian. Kita langsung uji ke yang x sama dengan 6. Masukkan dulu ke numerus yang pertama, 7x kurang 6 ya, ganti x-nya dengan 6, maka didapatkan nilainya 36. Maka ini juga sudah besar dari 0 ini, makanya ini memenuhi syarat numerus yang pertama. Kita lanjut ke numerus yang kedua itu x. Ganti x-nya dengan 6, berarti juga 6 sudah lebih besar dari 0, juga sudah memenuhi syarat numerus. Sehingga bisa kita simpulkan untuk soal nomor 2, himpunan penyelesaian yang memenuhi itu ada bisa x sama dengan 1 atau x sama dengan 6. Ya, 1 atau 6 ini bisa menjadi himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan b log fx. Dengan a besar 0 tidak sama dengan 1, b besar 0, b tidak sama dengan 1. Kenapa Miss ada 2? Karena di sini
perhatikan bersama logaritmanya, bilangan pokoknya sudah berbeda. Jadi sama dengan yang bentuk sebelumnya, A dan B ini adalah bilangan pokok, sehingga B pun juga harus memenuhi syarat bilangan pokok, yaitu B-nya harus besar 0, B-nya juga tidak boleh 1. Kemudian karena numerusnya 1, maka ini tetap harus memenuhi syarat numerus, yaitu numerusnya harus besar dari 0. Oke. Jadi kalau ada ketemu bentuk A log fx sama dengan B log fx, ya, logaritma di kanan dan kiri 1 dan bilangan pokok berbeda dengan numerus yang sama, jadi ciri-cirinya adalah bilangan pokoknya berbeda tapi numerusnya sama. Maka ini bisa langsung kita simpulkan fx atau numerusnya itu kita samakan dengan 1. Ya, kita lanjut ke contoh soal. 2 log x kuadrat dikurang 8 dikurang 3 log x kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Nah, misalnya ada tanda kurang, kita bisa gunakan sifat logaritma yang berubah menjadi pembagian. Nah, hati-hati. Di sini lihat bilangan pokoknya berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan sifat logaritma yang berubah menjadi pembagian, kurang menjadi pembagian, itu nggak bisa ya. Yang bisa kita lakukan ini kita pindah ruaskan. Ya, min 3 log x kuadrat kurang 8 di ruas kiri, pindahkan ruasnya ke ruas kanan. Ya, sehingga dia menjadi dari min menjadi positif. Nah, ini dia. Nah, kalau udah ketemu bentuk seperti ini, kita lihat bilangan pokoknya berbeda, tapi oke, di sini numerusnya sudah sama. Berarti kita bisa gunakan bentuk yang ketiga. Numerusnya kita samakan dengan 1. Satunya pindah ruas menjadi x kuadrat kurang 9. Ini kita faktorkan. Faktornya x tambah 3, x kurang 3. Ya, sehingga kita dapat kemungkinan nilai x-nya itu bisa min 3 atau x-nya 3. Ya, tetap ingat kita harus lakukan uji. Uji ke ini. Soal awal, lihat memang ada 2 logaritma, tapi kita lihat numerusnya ternyata sama. Berarti kita tetap cukup ujikan ke yang x kuadrat kurang 8. Ya, kita ujikan ke yang x kuadrat kurang 8, ganti x-nya dengan min 3. Maka dapatkan nilainya 1. 1 itu besar dari 0, maka min 3-nya dapat dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Oke, kita cari lagi x sama dengan 3, masukkan ke persamaan. Ternyata kita dapat hasilnya 1. Maka x sama dengan 3 juga bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1 ini adalah min 3 atau 3. Oke, jika Miss punya 5 log x kuadrat dikurang x kurang 11 sama dengan 6 log x kuadrat kurang x kurang 11. Nah, ini dilihat ya. Ini sudah langsung dikelompokkan ke kanan kiri sudah memuat hanya satu logaritma. Kemudian ini ada bilangan pokoknya berbeda, tetapi lihat numerusnya ternyata sama. Ya, bilangan pokok berbeda tapi numerusnya sama. Berarti ini bisa kita langsung samakan numerusnya sama dengan 1. Ya, ini satunya kita pindah ruaskan menjadi x kuadrat kurang 1 kurang 11. Ini kita faktorkan ya, ini menjadi x kuadrat kurang x kurang 12. Ini kita faktorkan dulu. Faktornya x kurang 4, x tambah 3. Ini sehingga kita dapat 2 kemungkinan nilai x, bisa x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3. Oke, ingat nilai x yang kita dapat harus kita uji dulu. Kita uji ke numerus yang ada. Ini lihat numerusnya di sini. Ya, walaupun ada 2 logaritma tapi dengan numerus yang sama. Berarti kita hanya perlu satu numerus saja di sini, yaitu x kuadrat kurang x kurang 11. Kita ganti x-nya dengan 4. Maka kita dapatkan hasilnya 16 kurang 4 kurang 11 itu 1. 1 itu lebih besar dari 0, maka x sama dengan 4 ini bisa menjadi himpunan penyelesaian. Oke, kita coba lagi yang x sama dengan min 3, apakah bisa menjadi himpunan penyelesaian? Kita masukkan ke numerusnya, ya, ganti x-nya dengan min 3. Maka didapatkan nilainya adalah 9 tambah 3 kurang 11 itu 1. Ya, 1 itu besar dari 0, maka ini juga x sama dengan min 3 ini bisa menjadi himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini adalah x sama dengan min 3 atau 4. Ya. Oke, nah Miss punya sebuah kata-kata dari Helen Keller. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, yang lain terbuka. Tapi seringkali kita melihat begitu lama pada pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibuka untuk kita. Jadi jika kita gagal, jika kita kalah, terpuruk, itu boleh. Tapi jangan terlalu lama terpuruk, jangan terlalu lama jatuh dalam kegagalan. Kita harus bangkit melihat begitu banyak peluang-peluang nantinya yang terbuka lagi untuk kita. Oke guys, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.
dan